kita tidak punya hubungan pribadi dengan Kristus, kita itu sama dengan orang yang tidak mengenal. Ya. Jadi yang penting saudara punya hubungan pribadi. Ketika saudara memiliki hubungan pribadi, pasti saudara akan mengenal Kristus dengan benar. Sudah diberi pakaian baru, Yosef pakai pakaian lama. Pada pakaian lama itu anggone badan. Lah kok dipakai lagi? Ini banyak. Tanggalkanlah jubah. Yesus ngomong sama siapa? Berarti orang yang minta-minta, si buta minta-minta. Dia tanggalkan, dia ganti. Dan lari kepada Yesus, sungguh-sungguh. Amin. Yesus, tolong saya. Maka dia mengerti bahwa Yesus itu anak Daud. Artinya apa? Artinya selalu mendengar berita tentang Yesus dan menyimpan dalam hatinya. Ketika ada kesempatan berjumpa dengan Yesus, dia tidak mau kehilangan kesempatan itu. Sekalipun murid-murid Yesus melarangnya. Si buta, kamu merepotkan, teriak-teriak kok. Pak, jangan duit ya Pak. Dulu di tempat guru saya, dia Sukis namanya. Pak, jangan duit ya Pak, aku duit Pak. Bartimeus sama, tetapi dia berseru bukan untuk jalur duit, perut lapar, tidak. Dia berseru, Yesus, anak Daud, tolonglah aku, kasihanilah aku. Ini kesempatan, saudara. Demikian juga Maria, dia merasa, ada kesempatan. Yang dulu dia menyembuhkan bapakku, sekarang bangkitkan adikku Lazarus. Aku tahu sekarang siapa dia. Aku tahu siapa Yesus. Yesus bukan sekedar nabi, tapi dia adalah Tuhan Allah, pencipta langit dan bumi. Amin. Silakan saudara beri kemuliaan bagi Tuhan. Ini yang patut kita banggakan sebagai milik Kristus. Kita punya Allah yang hidup. Murid-murid sebenarnya sangat dikasih Tuhan. Setiap kali duduk bersama, dia katakan, hari kematianku sudah dekat. Tapi pada hari yang ketiga aku akan bangkit. Aku akan bangkit. Ya tetap gak ngerti. Maksudnya apa bangkit? Buktinya ketika Yesus mati, apa tuh? Melayu kan? Capek. Gak eling Yesus ngomong tuh, gak dieling-eling tuh. Jangan sampai ya. Kita sebagai orang percaya, anak Tuhan, sudah bertahun-tahun bahkan sejak lahir ikut Yesus, tapi gak ngerti, gak paham. Nanti di tempat kerjaan dapat godaan sedikit, lari kabeh gitu. Sing dipilih cuan. Sing dipilih untuk menyenangkan diri sendiri. Maria, kalau itu minyak dituangkan di tubuhnya, wah, dia keluar, maka lelaki akan fokus melihatnya. Sekalipun sudah jauh mereka akan melihat, cik wangi dan sopo. Tapi tidak demikian yang dilakukan Maria, karena dia mengenal Yesus.
Karena dia sudah mendengar perkataan Yesus berulang-ulang kali. Karena dia sudah melihat, mengalami Yesus. Perbuatan ajaib yang dilakukan terhadap orang tuanya, terhadap adiknya, terhadap tetangganya, terhadap orang luar. Banyak mujizat yang dilakukan. Dan itu membuat Maria semakin mengenal Kristus. Luar biasa, saudara. Pelajaran ini, ya, ketika saya renungkan, ya Allah si Tuhan, cara khotbahnya ini. Seharusnya ini khotbah untuk Lini, ya, begitu ini. Karena kemarin saya sudah pamitan, Pak Sulur, nanti tolong gantikan saya. Ternyata sama diaspora Praben saya tidak boleh pergi. Soalnya Bapak itu, ya, karena Pak Sudi mengendaki kalau saya khotbah di Surabaya, full-timer semua harus hadir. Jadi saya batalkan dan saya siap. Saya laporan ke Mini, saya sampaikan CCDC, maafkan hamba. Ada apa, Pak? Tolong diatur. Terserah mau minggu keberapa, saya siap. Minggu kedua, ketiga, atau keempat. Monggo. Oke, Pak. Sore nanti saya kabari, saya tak cari penggantinya dulu. Monggo. Saudara, cari pengganti itu nggak gampang. Ya, apalagi mendekati Paskah. Ya, biasanya sudah banyak job. Para hamba Tuhan itu sudah menerima job-job, ya. Tapi puji Tuhan, Pak, bagaimana? Minggu kedua siap. Pak, minggu keempat siap. Pokoknya siap saja, saudara. Saudaraku yang dikasih Tuhan, mari kita dengar akan firman Tuhan. Sepulang dari tempat ini, jangan sampai kita gak mengerti apa pesan Tuhan. Amin. Ceritakan kepada yang lain. Kamu pernah mengalami Tuhan? Enggak. Loh, masa? Kamu ikut Tuhan berapa tahun? Sejak kecil. Masa gak pernah sama sekali? Ini ada, saudara. Ternyata gak ngerti apa dimaksud dengan mengalami Tuhan. Mengalami kuasa Tuhan. Saya sejak kecil, umur 3 tahun, itu sudah mau mati. Ya. Dan sering ini saya ceritakan bahwa orang tua saya gak waris punya anak laki. Semua anak laki-laki mati. 6 orang yang hidup cuma 3. Jadi 3 sudah mati, laki-laki semua. Tinggal saya sing ganteng dhewe ngrido daerah. Di mana dia kata ngelem dhewe. Saudara, saya percaya Tuhan punya maksud. Sebab firman Tuhan berkata, sejak dari kandungan ibu Tuhan memilih amin. Halo, saudara yakin dipilih Tuhan sejak dalam kandungan? Amin. Mari saudara, ya, kita imani bahwa pilihan Tuhan itu tidak salah atas kehidupan Bapak Ibu Saudara semua. Kalau sekarang kita sudah tahu bahwa kita adalah umat pilihannya, mari kita lebih sungguh mendengar firman. Jangan sampai seperti murid Yesus 12 yang mengerti cuma 4 untuk nyantet. Tetapi setelah itu mereka semua memang bertobat dan mereka semua mati secara mati.
matinya sama seperti Yesus. Petrus yang menyangkal 3 kali, matinya seperti apa? Halo? Matinya Petrus seperti apa? Disalib. Disalib secara terbalik. Aku nggak layak disalib seperti guruku. Aku ingin salib itu kepalaku diubah. Waduh, mengerikan. Saya lihat di YouTube itu, ya, semua murid-murid Yesus matinya mengenaskan. Tetapi mereka bukan ngenes, bukan menyesal, tetapi mereka bersyukur. Bersyukur karena apa? Karena dia mendapat kesempatan mengalami penderitaan yang sama seperti Kristus. Mengalami penderitaan yang sama seperti Kristus. Ini luar biasa. Ternyata setiap kita diberi 2 hal. Yang pertama apa? Halo? Diberi 2 karunia. Karunia pertama menderita. Yang kedua percaya. Jadi tidak hanya percaya saja, tapi saudara harus mengalami penderitaan. Artinya apa? Dalam hidup mengikut Yesus, kita harus menyangkal diri, pikul salib. Ini penderitaan. Saudara harus mengalami penderitaan, dan ketika mengalami penderitaan itu, saudara nggak boleh ngeresullah, tapi harus bersyukur, bersukacita. Amin. Enak Bang, sampai yang ngomong. Saya dulu pernah dididikan sama orang. Sampai yang ngomong, saya ngerasa ngomong. Loh, Mas, aku ngomong ini soalnya sudah pernah merasakan. Iya Pak. Saudara, ketika saya ceritakan, apa namanya Mas? Aku cuma kehilangan sepeda sama kehilangan tanah. Gak cuma tanah, omaku bisa tempat kelahiranku. Belum selesai kuliah, rumah saya Kupang Gunung, bukan Kupang Gunung ya, jalan jarak nomor 3. Itu dijual oleh kakak ipar saya. Dan kalau saya menuntut, maka dia ngajak carok sing dijokno menantuni. Coba bayangkan saudara, baru sekolah Alkitab sudah harus mengalami penderitaan. Tapi karena Tuhan memberi kekuatan, ya wis lah, Elizabeth terus paling dulu ya wis, karena buat bayar utang. Ada di keluarga saudara ketika rebutan rumah carok. Saya tinggal 3 bersaudara. Kakak saya, perempuan saya. Kakak nomor 1 sakit jiwa. Kakak nomor 2 punya suami tapi suka menjual rumah orang tua.
Tidak hanya rumah orang tuanya yang dijual, tetapi rumah moro tua ini jadi dijual. Ya, toko emas yang di Jalan-Jalan nomor 3 itu ada 2 tempat sama alat elektronik ya, peralatan listrik. Itu dulu tempat pelayanan saya. Ya, ya wis lah. Terserah. Kalau sudah memang sudah dijual dari mana, ya sudah. Mau apa lagi? Saudara, belajar sabar. Coba Maria, saudara, ya, ketika dimarahi oleh murid-murid Yesus, enak enggak dipermalukan di depan umum, saudara? Enggak enak. Maria diam, tidak membela diri. Sekalipun Yesus yang membela, Maria diam. Bukannya karena Yesus membela, benar toh aku? Enggak. Dia tidak membanggakan diri, dia tetap rendah. Ada juga ceritanya, seorang perempuan di Yahudi kalau mau menikah, itu minyak wangi ini akan dipersembahkan atau dicurahkan kepada calon suaminya. Ya. Tetapi karena Maria mengalami Yesus, dia nggak peduli. Nanti dia akan dapat pria seperti apa. Ya. Yang penting aku berikan terlebih dahulu untuk Tuhanku Yesus Kristus. Ada yang nyatet disiram dari kepalanya, ada yang nyatet disiram kakinya, diseka dengan tangan. Ini menurut murid-murid. Mungkin pada saat itu Matius melihat, oh, dimulai dari rambut, lalu dia jongkok nangis, dituangkan di kakinya dan dibasuh dengan rambut. Yohanes beda, ya. Dia melihat dari kaki. Nah, mungkin pada saat itu ambil rambut, Yohanes tak lihat, ya. Atau kesuanya ya. Kan bisa aja ya. Nah, Alkitab itu sering begitu, ya. Kalau tidak disimak secara keseluruhan dari sini dari situ, loh ini kok beda? Ada apa? Ada apa? Kita harus cari tahu. Saudaraku yang dikasih Tuhan, kita kembali. Di dalam 2 Samuel pasal 6 ayat 16. Orang yang mengalami Tuhan itu biasanya dilecehkan, gak dihargai. Kita akan baca 2 Samuel 6 ayat 16. Ketika tabut Tuhan itu masuk ke kota Daud, maka Mikal, anak perempuan Saul, menjenguk dari jendela, lalu melihat Raja Daud meloncat-loncat serta menari-nari di hadapan Tuhan. Sebab itu ia memandang rendah Daud dalam hati. Kalau tadi Maria, sekarang Daud. Karena mengalami Tuhan, pertolongan Tuhan yang dahsyat. Ketika dia perang dengan orang-orang Filistin, mungkin saat itu melawan Goliat, gak mungkin ada yang berani, gak mungkin ada yang menang melawan Goliat. Tetapi Yesus, tetapi siapa? Bukan Yesus, Daud yang masih remaja, karena dia suka memuji Tuhan, memiliki hubungan pribadi dengan Tuhan, dia dekat dengan Tuhan, maka dia tahu
bahwa Allahnya yang akan menolong. Saudaraku yang dikasih Tuhan, mari kita semua harus mengalami Tuhan. Dan kalau kita sudah mengalami Tuhan, saksikan kepada banyak orang. Saya pulang ke Jepara kemarin, bertemu dengan Pak Haji. Haji siapa? Namanya gurumu dulu. Ya. Saya panggilnya Pak Guru karena dia kepala sekolah. Pak Guru. Maksud Kaspan. Iya, Kaspan. Ketika saya duduk berdua, saya ceritakan tentang Tuhan. Tuhan itu baik. Mbak Nani istrinya, Pak Kaspan. Oh ya, saya dapat tempat untuk mengajar. Saya nangis sama Tuhan. Saya minta Tuhan supaya tempat ini diperbaiki. Ini rumahmu Tuhan, ini baitmu, ini gerejamu. Tak tahu cara Tuhan memberkati. Saya ceritakan semua kepada anaknya, kepada istrinya, kepada Pak Kasman. Saudara, keluarga ini membutuhkan Tuhan. Anaknya dikuliahkan, tapi rusak. Saudara, saya tidak pernah ceritakan pengalaman. Saya bawa dalam Tuhan. Saya sering doa di jemaat. Dari mulai 10 tahun lalu saya ketemu selalu saya ajak doa. Ini istri saya saksinya. Mertua saya masih hidup saksinya. Mari Pak, monggo kita berdoa. Oh mungkin Mas Ruki, monggo. Jangan takut saudara. Saudara sudah mengalami Tuhan dan diselamatkan. Kalau tahu keluarga belum diselamatkan Tuhan, saudara harus nangis. Tuhan, mereka akan masuk neraka Tuhan. Tanpa Yesus mereka akan binasa. Jangan diam, saudara. Sebisa mungkin, sebijak mungkin cara cerita supaya nggak nyinggung perasaan. Saya keliling. Mohon maaf, mungkin saya pernah mengecewakan apa itu. Mohon maaf, saya ajak istri saya, anak saya juga keliling sedikit dengan istrinya, dengan anak. Saudaraku yang dikasih itu, kita harus akrab dengan tetangga supaya kalau kita saat cerita tentang Yesus, mereka bisa tahu. Amin. Supaya mereka bisa mulai. Kita harus tampil beda. Bukan seperti manusia lah. Harus Kristus yang nampak dalam hidup kita. Amin. Kristus harus nampak dalam setiap kehidupan kita. Kristus telah mati dan saat ini di depan kita, saudara, ada perjamuan kudus, sajian yang terbaik. Biasanya seperti ini, yang kecil, yang terpisah. Terkadang kalau dimakan rotinya melempem, ya benar, malam rotinya melempem.
Ya. Ini memperingati kasih Tuhan, kasih yang terbesar, maka harus dicarikan yang terbaik. Saudaraku yang dikasih Tuhan, saya yakin dan percaya Bapak Ibu semua sudah mengalami itu. Amin. Kesimpulan, orang yang sudah mendengar, ya, lalu mengalami Tuhan, yang ketiga, kita akan baca di dalam Matius 7 ayat yang ke-21. Kita baca bersama-sama. Matius 7 ayat 21. 3, 2, 1. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapa-Ku yang di surga. Amin. Mendengar, mengalami Tuhan, terus melakukan kehendaknya. Ya, siap rugi. Orang yang mengalami Tuhan gak takut rugi. Coba renungkan apa yang diperbuat Maria. Itu suatu kerugian yang besar atau keuntungan yang besar? 800 juta lebih. Mek dikali nyirami kaki Yesus. Dampak daripada mendengar dan mengalami Tuhan, maka mempraktikkan apa yang menyenangkan hati Tuhan. Dan Tuhan Yesus saja yang tahu maksud daripada Maria menuangkan minyak yang mahal itu di atas rambut dan kaki untuk mempersiapkan hari penguburan Yesus. Tidak lama lagi, saudara, kita akan merayakan Jumat Agung. Tidak lama lagi, saudara, kita akan memperingati kebangkitan Kristus yang disebut Paskah. Mari Bapak, kita renungkan firman Tuhan. Kami undang tim musik maju ke depan. Kita akan berdoa. Sebelumnya kita akan pujikan satu pujian. Itu telah Putra maju.
Firman-Mu meneguh, meneguhkan, menguatkan setiap kami. Kami percaya Tuhan, Maria telah mengambil bagian yang terbaik. Demikian juga kami semua, umat-Mu di SCM Kupang Gunung. Kami rindu mengambil bagian yang terbaik. Pakailah setiap kami Tuhan menjadi alat kemuliaan. Terima kasih Bapa. Biar firman-Mu menjadi rema dan kekuatan dalam setiap kehidupan kami, sehingga kami boleh bersaksi dan menceritakan kebaikan Tuhan kepada dunia, kepada tetangga kiri kanan, kepada setiap orang yang akan kami jumpai. Terima kasih Bapa. Sebentar kami akan bersama-sama mengikuti perjamuan kudus. Berkati hamba-Mu Bapak aku yang akan membagikan hosti dan anggur. Kami percaya Tuhan, melalui perjamuan kudus ini kami semakin diteguhkan, dikuatkan di dalam pengakuan kami bahwa Engkau adalah Tuhan segala Tuhan, Raja segala Raja, yang telah mati dan bangkit bagi kami semua. Dalam Kristus Yesus Tuhan kami serahkan doa. Haleluya.